Baik, selamat jumpa kembali di channel Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang pertidaksamaan eksponen. Oke, kita akan bicarakan mengenai pertidaksamaan eksponen secara tuntas mulai dari teori sampai dengan contoh soal. Tapi bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Oke, kita bahas saja mulai dari yang pertama, pertidaksamaan eksponen. Yang pertama, kalau modelnya A pangkat fx lebih kecil sama dengan A pangkat gx dengan A lebih besar dari 1, maka fx-nya lebih kecil sama dengan gx. Jadi basisnya harus kita samakan dulu ya. Kalau nanti hanya lebih kecil, ya hanya lebih kecil aja. Kemudian kalau A-nya di antara 0 dan 1, maka kita dapatkan fx menjadi lebih besar sama dengan gx ya. Artinya apa? Kalau A-nya lebih besar 1 berarti arah pertidaksamaannya tetap. Tetapi kalau A-nya di antara 0 dan 1, maka arah pertidaksamaannya berubah. Yang tadinya lebih kecil menjadi lebih besar. Itu model yang pertama. Model yang kedua, kalau A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx. Kalau A-nya lebih besar 1, maka fx lebih besar dari gx. Sedangkan kalau A-nya di antara 0 dan 1, maka fx menjadi lebih kecil dari gx. Artinya di sini juga apa? Artinya kalau A-nya lebih besar 1, A itu tadi adalah basis, maka arah pertidaksamaan tetap. Tetapi kalau A-nya di antara 0 dan 1, maka arah pertidaksamaan menjadi berubah. Kalau tadinya lebih besar menjadi lebih kecil. Nah, itu teorinya, ini harus kita ingat selalu supaya bisa menyelesaikan soal-soal yang akan kita hadapi. Kita akan lihat lagi soalnya. Penyelesaian pertidaksamaan dari setengah pangkat x kuadrat tambah 3x kurang 7 lebih kecil sama dengan 1/8 pangkat 2x tambah 1. Nah, kita lihat basisnya belum sama, jadi kita harus buat menjadi sama. Ini 1/8 bisa kita ubah menjadi 1/2 pangkat 3. Jadi berarti 1/2 pangkat x kuadrat tambah 3x kurang 7 lebih kecil sama dengan 1/2 pangkat 3 kali 2x tambah 1. Nah, ini kita olah dulu ini. Nah, kalau kita olah, lalu kita lihat karena A-nya setengah itu di antara 0 dan 1. Maka arah pertidaksamaan menjadi berubah. Menjadi x kuadrat tambah 3x kurang 7. Ini 3 kali 2x, 6x, 3 kali 1, 3. Lalu pindahkan ke kiri, sehingga kita peroleh x kuadrat kurang 3x kurang 10 lebih besar sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Kalau kita faktorkan menjadi x kurang 5 kali x tambah 2. Lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau pertidaksamaan, maka harus kita buat penyelesaiannya melalui atau bantuan garis bilangan. Caranya adalah harga x yang kita dapatkan dari sini tadi minus 2. Harga x dari sini yang kita peroleh 5. Karena ada sama dengan, maka ini ditutup, artinya ikut. Untuk menentukan tanda ini caranya mudah. Lihat aja koefisien pangkat tertinggi di sini adalah positif, maka paling kanan positif. Baru berganti-ganti, jadi berarti plus, minus, plus. Yang diminta lebih besar dari 0. Berarti x-nya lebih kecil sama dengan minus 2, atau x-nya lebih besar sama dengan 5. Ya. Jadi mudah untuk mendapatkan penyelesaian. Yang penting kita jangan lupa menyamakan basisnya ya. Kita lihat contoh yang kedua, nilai x yang memenuhi pertidaksamaan akar 625 pangkat x kurang 2 lebih besar dari akar 125
pangkat X kali akar pangkat 3 dari 25 pangkat 6X. Nah, kalau kita perhatikan ini, ya bisa disamakan penyebutnya. Jadi kita samakan aja dulu, bukan penyebutnya, basisnya ya. Jadi 625 itu bisa kita ubah menjadi, ya, bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 4. Ini tadi X kurang 2, ini akar pangkat 2 berarti per 2. Sedangkan ini 125, 5 pangkat 3. Ini tadi akar berarti X pangkat X per 2. Ini tadi 25, 5 pangkat 2. Ini tadi 6X akar pangkat 3 berarti per 3. Nah, ini kita jumlahkan aja. Sehingga kita peroleh, kita olah 4. Ini 2 ya, kalikan ke dalam menjadi 2 kali X kurang 2, 2X kurang 4. Yang ini kalau kita tambahkan 3X per 2 tambah ini 6 dibagi 3, 2 kali 2 berarti 4X. Nah, sekarang basisnya udah sama. Kalau basisnya udah sama, maka pangkatnya tadi ya, pangkatnya dan lebih besar dari 2 ya. Lebih besar dari 1. Maka arah pertidaksamaannya tetap. Berarti 2X kurang 4 lebih besar dari, kalau ini kita samakan penyebutnya menjadi 3X tambah 8X per 2. Lalu pindahkan ini, kita buat menjadi 3X tambah 8X, 11X per 2. Berarti kita dapatkan 2X kurang 4 lebih besar 11X per 2. Kita pindahkan ke kiri, sehingga kita dapat 2X kurang 4 kurang 11 per 2. 11X ya, 11X per 2. Sehingga kita dapatkan, kita samakan penyebutnya menjadi 4X kurang 8 kurang 11X. Nah, ini 4X kurang 11X sama dengan 7 ya, 7 minus 7X. Berarti minus 7X kurang 8 per 2. Nah, berarti minus 7X kurang 8 lebih besar dari 0. Ya, ini pindahkan ke kanan berarti menjadi minus 7X lebih besar dari 8. Sama-sama dibagi minus 7. Sehingga kita dapatkan X lebih kecil dari minus 8 per 7. Nah, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Tapi yang penting adalah kita harus tahu menyamakan basisnya. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Ternyata pertidaksamaan eksponen itu tidak sulit ya. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.